Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas sistem paralel dan terdistribusi kelas IF 4204. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang topiknya merupakan multiplayer game online sederhana. Jadi, konsep game yang kami pilih adalah game suite Jepang, yaitu gunting batu kertas. Nanti si permainan game ini dapat dilakukan di dalam satu device yang sama. Jadi nanti dia buka satu server, kemudian buka dua klien, atau nanti satu server, satu klien di satu device, dan satu kliennya lagi di device yang berbeda. Jadi pertama-tama akan dijelaskan secara singkat dulu codingannya. Yang pertama itu ada game.py, file game.py. Jadi game ini akan membuat class game. Jadi si class game ini berisi seluruh informasi dari permainannya. Jadi seperti ada inisialisasi variabelnya. Jadi kayak ada player 1, player 2, kemudian ada ready, kemudian ada ID, kemudian ada moves, kemudian ada wins, dan ada juga ties. Kemudian selanjutnya ada fungsi get player move. Jadi nanti dia akan mengambil gerakan dari si playernya. Kemudian ada inisiasi gerakannya. Jadi jika moves player itu bergerak move, maka jika playernya sama dengan 0, maka dia merupakan player 1. Kemudian else jika playernya sama dengan 1, maka player 2 yang akan bergerak. Kemudian connect ke server. Jadi dia akan menyatakan bahwa pemain sudah ready. Kemudian ada both move. Jadi PS1 akan mengembalikan player 1 dan player 2. Nah, kemudian untuk fungsi winner, jadi ini itu merupakan game rules yang paling intinya. Jadi seperti contohnya jika P1 itu rock atau batu, maka P2-nya adalah scissors. Jika P1-nya rock, maka P2-nya scissors, maka yang menang itu P1. Kemudian jika P1-nya scissors, P2-nya rock, yang menang P2. Kemudian jika P1-nya rock atau batu, P2-nya itu paper, berarti yang menang tuh P1. Kemudian scissors lawan paper, yang menang P1, paper lawan scissors, yang menang P2. Kemudian nanti jika semuanya sudah melakukan gerakan, maka dia akan reset dengan fungsi reset move. Nah, selanjutnya untuk file network.py ini untuk menginisialisasi si soketnya. Jadi server yang kita gunakan ini merupakan alamat IPv4 address dari device yang akan menjalankan file server nanti. Kemudian dia portnya 5005, kemudian dia connect. Nah, untuk server ini kita akan mengimport file game dan kelas gamenya, dan server dan portnya juga sama seperti yang ada di file network. Kemudian nanti inisialisasi S untuk soketnya, nanti di bind, kemudian di listen, dan dia akan mengeprint waiting for a connection dan servernya started. Nanti data ini, variabel data akan menerima dari klien di decode. Kemudian jika data itu pesannya reset, maka dia akan memanggil fungsi reset move, dan jika tidak sama dengan get, maka dia akan memanggil fungsi play. Nah, jika misalnya semua itu gagal, server akan ngeprint lost connection di CMD. Kemudian nanti di akhir dia akan otomatis menghapus gamenya sesuai dengan game ID-nya, kemudian dia closing game. Selanjutnya di client lebih ke GUI-nya. Jadi ada class button, kemudian ada class window juga. Nah di sini adalah main-nya. Jadi main-nya itu nanti akan mengeprint UR player itu integer dari playernya, getP dari fungsi getP. Jadi kayak self. Jadi dari getP itu kan mengembalikan self.p. Nah nanti dia menghasilkan integer. Jadi dia antara player 0 atau player 1. Kemudian jika dia false, runnya false, dia akan ngeprint couldn't get game. Dan jika keduanya sudah melakukan gerakan atau sudah memilih
batu, gunting atau kertas, dia akan otomatis ngereset. Dan jika gagal dia akan couldn't get game. Nah, kemudian akan ada pesan nanti you won atau tie game, kemudian ada you lost. Masuk ke demo aplikasinya. Jadi pertama di device yang satu kita buka file CMD, kita buka file server.py untuk ngerun servernya. Nanti dia akan menampilkan pesan waiting for connection, servernya started. Kemudian kita buka file client.py untuk player 1, sebagai player 1. Klik to play, nah dia akan menampilkan waiting for player dan kita akan menjadi player 0. Dan kemudian di device yang berbeda kita buka juga command prompt-nya, kemudian kita buka file py.client.py. Jadi dia akan menampilkan click to play. Nah, dia akan menjadi player 1. Nah, jadi di sini itu si aplikasi ini bisa menerima multiple player. Jadi asal kelipatan 2. Jadi misalnya kita buka lagi kliennya, dia akan menjadi player 0 lagi. Kenapa? Dia bisa menerima multiple player. Dan dia bisa juga di-play di dalam satu device. Kemudian jika kita, karena harus berpasangan, kita buka lagi client.py-nya. Nah, jadi dia akan menjadi player 1. Nah, nanti ini itu pasangannya dengan yang tadi, player 0 yang tadi. Jadi ada buka-buka 3 Windows, jadi 2 itu merupakan berpasangan. Kemudian yang satu ini, yang satu yang tadi pertama itu yang connect sama device yang lain. Nah, jadi kita close saja. Dan dia akan kembali ke main screen karena salah satu pasangannya udah di close, jadi end game. Nah, sekarang kita mulai dengan yang ini. Jadi ada your move dan opponents, dua-duanya saling waiting. Kalau misalnya kita pilih salah satu, misalnya kita rock, dia akan muncul pilihan dari gerakan kita, sementara si oponennya itu masih waiting. Kemudian nanti di sini, di device yang satu lagi tadi, oponen itu akan menampilkan pesan login, berarti oponennya itu sudah memilih gerakannya. Sudah logged in, sudah memilih gerakannya. Nah, tinggal kita masih waiting. Move-nya masih waiting. Kita masih melakukan waiting pada move. Jadi misalnya kita pilih paper, misalnya kita pilih move-nya waiting, kemudian oponen bisa logged in. Nah, saya disandingkan seperti ini. Itu di device yang lain. Nah, di login, oponennya your move-nya waiting, kita pilih paper. Nah, karena oponennya rock, jadi kita kalah, kita menang dan oponennya kalah. Dicoba lagi rock dengan scissors, you won, you lost, dan sekali lagi paper dengan rock, you lost dan you won. Demikian demo aplikasi dari multiplayer game online sederhana Sweet Gunting Batu Kertas.